Kembali bersama kami, Saudara. Timnas U19 Indonesia akan memperebutkan tiket menuju babak final Piala AFF U19 melawan Malaysia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Indonesia akan turun dengan kekuatan terbaik. Pelatih Indra Syafri mengandalkan ketajaman Jens Raves, Arkan Kaka, dan Muhammad Kafiatur untuk menjebol gawang Malaysia. Sempat ada kabar Indonesia tidak diperkuat pemain muda Sao Paulo Welber Jardim yang cedera saat menghadapi Timor Leste. Namun Indra Syafri memastikan Welber sudah bisa diturunkan. Ya, Ricardo menatap tajam. Ricardo. Gol yang boleh dikatakan Sementara itu, tim Harimau Malaya Muda juga tidak bisa diremehkan. Mereka lolos ke semifinal dengan status juara grup C. Di pertandingan terakhir, Malaysia mampu menahan Thailand dengan skor imbang 1-1. Malaysia merupakan tim juara bertahan Piala AFF U19 setelah pada edisi 2022 berhasil mengalahkan Laos 2-0 di partai final. Sedangkan timnas Indonesia U19 gagal lolos fase grup di edisi terakhir. Timnas Garuda Muda melaju ke semifinal Piala AFF U19 sebagai juara grup A. Timnas Indonesia menyapu bersih 3 pertandingan grup melawan Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. 3 hasil pertandingan tadi mengokohkan posisi tim tuan rumah di puncak klasemen grup A dengan hasil sempurna 9 poin. Timnas Indonesia menghadapi Malaysia di babak semifinal Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas U19 Indonesia dibayangi catatan buruk saat bertemu Malaysia. Garuda Muda gagal meraih satupun kemenangan dalam 6 laga melawan Malaysia di turnamen kelompok usia U19. Pelatih Indra Syafri tak ingin catatan statistik itu mengganggu konsentrasi anak asuhnya. Masih tadi, kalau misalnya kita baru menang draw 4 kali, dan kalah 2 kali, dan tentu itu menjadi evaluasi untuk kita. Dan yang penting seperti yang saya sampaikan kemarin, tim nasional U19 ini dipersiapkan untuk kualifikasi AFC dan Piala Asia nanti di Februari. Sementara pelatih Malaysia, Juan Torres Garrido, menyebut Indonesia diuntungkan karena punya waktu istirahat yang lebih lama. Indonesia terakhir kali tampil melawan Timor Leste di grup A pada Selasa 23 Juli. Sementara Malaysia terakhir bertanding melawan Thailand di grup C pada Kamis 25 Juli lalu. Honestly, it's a big disadvantage. Big disadvantage. Because having 48 hours extra rest compared to us is a big advantage. But when like this, we need to adjust to these conditions. So we will prepare. We've been preparing the last days according to that schedule. Garuda Muda harus tampil maksimal karena tim Harimau Malaya Muda selalu masuk final di 3 edisi terakhir Piala AFF U19. Bahkan tim Malaysia menyandang status sebagai juara bertahan. Tim Liputan Kompas TV. Timnas Garuda Muda akan menghadapi Harimau Malaya Muda di semifinal Piala AFF U19 malam ini. Laga ini jadi adu ketajaman kedua tim yang sama-sama tidak pernah kalah di babak penyisihan grup. Apa yang harus diwaspadai oleh anak asuh Indra Syafri dalam pertandingan kali ini? Kami akan bahas bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat sore. Selamat sore Bung Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dalam catatan kan Indonesia punya catatan kurang bagus sebetulnya dalam 6 pertandingan terakhir head to head lawan Malaysia. Di Piala AFF 2019 poinnya malah Malaysia menang 4-3. Tentu sedikit banyaknya ini akan mempengaruhi psikologi para pemain. Apa yang Anda cermati dari itu? Ya, sebetulnya nggak terlalu signifikan ya, karena di usia muda ini tim yang bermain di AFF kali ini berbeda dengan tim yang bermain di AFF sebelumnya. Karena batasan usia itu akan membuat tim pasti berubah, semuanya berubah. Nah, mungkin yang jadi masalah adalah kita secara keseluruhan, bukan hanya tim U19, tapi juga tim U16, tim U23, tim senior. Seolah-olah kalau melawan Malaysia itu seolah musuh bebuyutan. Itu saya pikir mindset yang harus diubah. Melawan Malaysia itu harus kita perlakukan sama seperti kita melawan Thailand, sama seperti kita melawan Vietnam, sama seperti kita melawan Kamboja. Jadi lawan yang dihadapi itu bukan lawan yang dianggap musuh bebuyutan, lawan biasa aja.
dengan cara berpikir bahwa Malaysia adalah lawan bebuyutan. Kadang-kadang kita motivasi ingin menangnya itu terlalu menggebu-gebu, motivasi ingin bermain ngototnya itu terlalu menggebu-gebu, dan akhirnya di lapangan malah nggak keluar mainnya, malah tidak maksimal. Jadi kalau kita bisa bermain lebih normal, lebih lepas, seperti kita ketika terakhir kemarin di fase grup main sangat baik melawan Timor Leste, itu mungkin akan sedikit menguntungkan bagi kita. Jadi faktor mental bahwa selama ini Malaysia sering menjadi batu sandungan bagi timnas Indonesia, terutama di kelompok usia 19 tahun, di mana 6 pertandingan terakhir kita tidak pernah menang, memang akan menjadi salah satu problem mental yang harus disingkirkan. Tapi jangan lupa juga, dari 6 pertandingan itu kita diantaranya 4 kali menahan imbang. Dan Iya, 2 betul. yang kalah itu juga sulit, karena yang satu kalah adu penalti, yang kalah satu lagi extra time. Jadi sebetulnya kita nggak kalah dari Malaysia secara 2 kali 4-5. Nah, karena itulah makanya saya bilang, udah lawan Malaysia tuh jangan terlalu berpikir, ini Malaysia, ini lawan musuh buyutan. Biasa Sehingga aja mindset itu harus diubah. Selain mindset, tentu strategi pendekatannya juga harus berbeda, begitu kan ya? Ya, betul. Secara teknis, saya juga berharap kita bisa bermain dengan game plan yang sama baiknya dengan ketika menghadapi Timor Leste. Karena dari 3 pertandingan fase grup, saya pikir pertandingan melawan Timor Leste adalah satu-satunya pertandingan dari 3 laga fase grup di mana game plan kita jalan. Kalau game plan-nya Coach Indra Safri ini kan selalu menggunakan pendekatan permainan sayap, menusuk dari sayap, cutback, dan kemudian dimanfaatkan oleh striker atau second liner. Atau dia dari sayap menusuk, angkat bola ke depan dengan harapan striker bisa memanfaatkan. Nah, waktu lawan Timor Leste kan kita menggunakan 2 striker di depan. Itu kan agak berbeda dengan 2 laga sebelumnya. Jadi biasanya 3-4-3 berubah jadi 3-5-2 karena kita mencoba memanfaatkan keunggulan 2 pemain jangkung kita yang jadi striker. Ada Ragil, ada Jens Raven. Nah, lawan Malaysia mungkin taktik yang sama tidak efektif digunakan karena Malaysia juga cukup bagus dalam duel bola atas, postur pemainnya juga bagus. Mungkin Coach Indra akan kembali ke formasi 3-4-3. Tapi apapun formasinya, yang penting game plan-nya jalan. Game plan-nya jalan sehingga kalau kita melihat kekuatan Indonesia sekarang, siapa yang paling diandalkan dalam laga ini dan apa yang harus diwaspadai dengan tim Malaysia? Iya, kita pasti akan menghadapi kesulitan memanfaatkan umpan-umpan silang ya. Karena itu saya pikir kita harus pintar memanfaatkan second line. Nah, pemain-pemain second liner di sana antara lain ada Caviatur, ada Venice, kemudian juga ada Welber. Kita harapkan bisa menjadi alternatif dalam mengeksekusi peluang dari second ball. Jadi mungkin bola pertama yang dikirim oleh winger kita, entah itu bola atas, bola bawah, itu akan menghadapi kesulitan untuk menjangkau striker, entah itu Jens Raven, entah itu Arkan, entah itu Ragil. Nah, pada saat terjadi situasi bola berhasil dihalau, second ball-nya kalau bisa kita menang di sana. Disitulah kita harus manfaatkan second ball untuk mengeksekusi, memberikan ancaman ke gawang Malaysia. Jadi ini skenario yang harus disiapkan betul, dan saya yakin sudah oleh tim pelatih, karena kita menghadapi lawan yang pertahanannya kuat. Mereka baru 1 kali kebobolan waktu lawan Thailand. Harus diwaspadai, strategi boleh matang, ngejar menang boleh, tapi tetap psikologis harus kuat menghadapi pertandingan ini, dan doa terbaik untuk timnas kita. Terima kasih Bungkus sudah berdiskusi bersama kami dalam Kompas Petang kali ini. Sehat selalu ya Bung. Terima kasih. Topik berikutnya akan hadir sebentar lagi. Via akun X, juru bicara Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, menyindir soal oposisi yang mengincar jabatan kepala daerah. Calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan pun merespon sindiran Dhanil. Kami punya diskusinya. Usai jeda berikut. Juluki wanita besi oleh Belanda,